Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini, kembali kita akan membahas soal-soal uji kompetensi PPG Guru Tertentu tahun 2025. Pembahasan soal-soal kali ini Bapak Ibu berkaitan dengan modul kedua ya, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE. Jika di video sebelumnya fokusnya pada modul ke-1 Bapak Ibu, yaitu tentang pembelajaran mendalam dan asesmen ya, itu sudah. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, bisa mengecek ya di video saya sebelumnya, juga membahas soal-soal berkaitan dengan modul ke-1. Nah, kali ini kita akan lanjutkan Bapak Ibu ya, pembahasan soal-soal kali ini fokus pada modul kedua. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita ke pembahasan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soal ya, ini kita review dulu ya sedikit kaitannya dengan modul kedua. Ya, modul kedua ini yaitu materinya tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, modul kedua ini Bapak Ibu terdiri dari 4 topik pembelajaran ya. Ini keempat topik pembelajarannya. Yang pertama ada pentingnya kolaboratif for academic, social and emotional learning atau KASEL. Lalu topik yang keduanya ini ada peran guru sebagai teladan. Selanjutnya di topik ketiga ada experiential learning dan topik keempat ada school well-being ya. Ini 4 topik pembelajaran pada modul kedua yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya kita akan lihat penjelasan secara singkatnya Bapak Ibu ya dari masing-masing topik yang 4 ini. Yang pertama KASEL. KASEL ini adalah kerangka yang memuat 5 keterampilan utama. Nah, ini kata kunci dari KASEL Bapak Ibu ya, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Ini ada 5 keterampilan utama Bapak Ibu di dalamnya. Apa saja? Yang pertama mengenal diri, lalu ada mengelola emosi ya. Selanjutnya yang ketiga ada memahami orang lain, menjalin hubungan baik dan membuat keputusan yang bijak. Ini adalah 5 keterampilan utama yang ada pada ini KASEL ini Bapak Ibu ya. Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Nah, kemudian selanjutnya di topik yang kedua ini ada peran guru sebagai teladan. Kalau ini pastinya Bapak Ibu sudah memahami lah ya, karena dari segi bahasa juga sudah sangat jelas, yaitu peran guru sebagai teladan. Nah, di topik yang kedua ini, peran guru sebagai teladan dimaksudkannya seperti ini kira-kira ya. Guru menjadi contoh nyata ya. Guru menjadi contoh nyata sikap positif di kelas. Jadi siswa belajar dari cara guru bersikap adil, kemudian sabar, jujur, dan juga mengelola emosi. Selanjutnya di topik yang ketiga ini ada experiential learning. Ini adalah pembelajaran melalui pengalaman langsung Bapak Ibu ya. Experience itu apa pengalaman ya? Experience itu pengalaman nyata atau langsung. Nah, yang disertai dengan refleksi membantu siswa memahami nilai dan keterampilan sosial secara nyata ya. Nah, selanjutnya di topik yang keempat tadi ada ini ya, school well-being ya Bapak Ibu. Nah, well-being ini adalah suasana sekolah. Ini kaitannya dengan suasana sekolah yang aman, nyaman dan juga mendukung emosi siswa agar mereka betah, semangat dan juga siap belajar. Nah, ini penjelasan singkat Bapak Ibu terkait dengan 4 topik pembelajaran yang ada pada modul kedua yaitu tentang pembelajaran sosial emosional ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan soal-soal uji kompetensinya ya. Yang pasti soal-soal yang nanti akan kita bahas ini berkaitan dengan 4 topik ini Bapak Ibu ya. Jadi saya buat masing-masing topiknya 5 soal sehingga totalnya ada 20 soal ya. Ada 20 soal UK PPG ya bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk UK PPG gitu ya. Baik, kita langsung saja. Nah, soal yang pertama nih Bapak Ibu ya. Soal yang pertama ini berkaitan dengan ini prinsip KASEL ya. Ini materinya. Bu Dina menyusun kegiatan diskusi kelompok tentang konflik di taman bermain ya, tentang konflik di taman bermain. Kemudian siswa diminta menyampaikan perasaan, memahami sudut pandang teman, lalu mencari solusi bersama. Nah, keterampilan sosial emosional yang paling tampak dikembangkan adalah apakah A, self awareness, kemudian yang B-nya relationship skill, yang C, self management, atau D, decision ya, making, atau E, social awareness. Ini kebetulan opsinya bahasa Inggris semua Bapak Ibu ya. Mohon dimaklum apabila di pelafalannya kurang pas gitu ya. Yang pasti yang penting poinnya Bapak Ibu ya. Nah, ini 5 opsinya. Kita langsung lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Relationship skill ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya saja langsung nih. Nah, siswa dilatih bekerja sama, kemudian menyelesaikan konflik dan membina relasi. Nah, ini adalah
beberapa poin yang ada di soal ini Bapak Ibu ya tadi ya. Menyampaikan perasaan ini ya tadi, kemudian ada bekerja samanya, lalu juga menyelesaikan konflik. Nah, ini merupakan bagian dari ini relasi. Ya, relasi itu kan apa? Hubungan ya, Bapak Ibu ya. Skill itu keterampilan. Relationship skill gitu ya. Ini opsi yang B ini kan Bapak Ibu ini. Nah, sementara untuk opsi yang A dan juga C ini penting namun tidak dominan. Untuk opsi D dan E mungkin terlibat, tapi konteksnya lebih menekankan hubungan interpersonal ya. Jadi yang paling tepat adalah yang ini, yang B ya, relasi gitu ya Bapak Ibu, relasi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua masih tentang Kasel. Pak Arman meminta siswa menulis jurnal harian tentang perasaan mereka di sekolah. Ya, menulis jurnal harian tentang perasaan. Lalu membagikannya secara sukarela. Kegiatan ini terutama mengembangkan apa yang dikembangkan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Arman ini, Bapak Ibu ya. Apakah yang A social awareness atau B relationship skills, C self awareness atau D decision making atau E empati. Kita langsung lihat jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya, self awareness ya, awareness. Kita lihat pembahasannya supaya lebih jelas. Nah, jurnal reflektif Bapak Ibu, ini jurnal harian ini ya maksudnya. Ini membantu siswa mengenali emosi ya, mengenali emosi dan juga pemikirannya sendiri. Nah, ini dua hal ini mengenali emosi dan juga pemikirannya adalah inti dari ini Bapak Ibu nih. Inti dari self awareness ya. Inti dari self awareness. Jadi mengenali emosi dan juga pemikiran sendiri. Nah, sementara untuk opsi B ya, kita checklist dulu yang C nih. Untuk yang B dan E Bapak Ibu ini ya, relasi dan empati. Kalau relasi kan tadi di soal 1 ya sudah di apa namanya beda konteks lah gitu ya. Nah, untuk B dan E ini terkait relasi, jadi sama-sama relasi nih Bapak Ibu, B dan E ini dengan orang lain. Jadi nggak ada kaitannya dengan ini ya, dengan soal kedua ini. Nah, sementara untuk opsi D ini tidak relevan langsung dengan jurnal, sementara yang A lebih pada memahami orang lain, bukan diri sendiri. Nah, ini ya. Jadi ini sosial Bapak Ibu ya. Jadi memahami orang lain, kalau ini memahami diri sendiri. Nah, jurnal harian tentang perasaan mereka di sekolah. Mereka di sini kan berarti kembali ke diri sendiri mereka gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah inti dari ini, self awareness. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, soal ketiga masih tentang Kasel juga. Bu Winda memberikan beberapa skenario sosial kepada siswa dan meminta mereka memilih solusi terbaik dalam tiap situasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan. Nah, keterampilan apa nih ya? Aktivitas yang dilakukan oleh Bu Winda. Apakah yang A relationship skill, atau yang B responsible decision making, atau C self awareness, atau D social awareness, atau E pengendalian diri ya. Beberapa skenario sosial. Nah, ini ada kaitannya dengan apa namanya memahami orang lain itu Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan orang lain. Kalau yang tadi kaitannya dengan diri sendiri, ini dengan orang lain. Nah, sebetulnya tadi sudah disinggung ya, yang ada sosialnya nih. Tapi kita lihat coba jawabannya adalah tapi yang B Bapak Ibu ya. Respon. Oh iya, respon ya. Responsible decision making. Oke, kita lihat penjelasannya nih ya, supaya lebih jelas. Memilih tindakan yang tepat dalam skenario sosial ya. Memilih tindakan yang tepat dalam skenario sosial. Ini mengasah responsible decision making. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi lebih apa namanya cenderungnya ke opsi ini, opsi B ya, ke respon ini nih, responsible ya. Untuk skenario sosial, untuk konteks soalnya seperti ini. Nah, sementara untuk opsi yang lain ini kurang relevan karena tidak fokus pada pengambilan keputusan ya, meski tetap penting dalam konteks Kasel. Oke, kita lanjut ke soal keempat Bapak Ibu. Ini masih tentang Kasel ya. Dalam pelajaran tematik, siswa diminta mendengarkan cerita tentang anak dari suku yang berbeda. Lalu membahas bagaimana mereka bisa menghargai perbedaan tersebut. Nah, keterampilan sosial emosional yang dominan adalah apakah A. Self management, B. Social awareness, C. Relationship skill, atau D. Self awareness, atau E. Ekspresi diri. Oke, kita langsung cek jawabannya Bapak Ibu. Yang B. Nah, ini kalau ini baru ya, social awareness. Karena di sini kaitannya dengan tadi ya, menghargai perbedaan gitu ya. Kita lihat pembahasannya. Memahami perspektif dari latar belakang yang berbeda ya, latar belakang yang berbeda tadi adalah inti dari social awareness. Oke ya. Ini poinnya Bapak Ibu ya. Di sini kan dibahas terkait dengan ini perbedaan ini ya Bapak Ibu, menghargai perbedaan dan menghargai perbedaan atau kaitannya dengan latar belakang yang berbeda. Ini
inti dari social awareness Bapak Ibu ya. Nah, sementara untuk opsi C dan E ini ikut terlibat tapi tidak utama. Sementara untuk A dan D ya, sebentar kita checklist dulu. A dan D ini kurang relevan dengan empati dan keberagaman yang ditekankan dalam soal ini ya. Kalau ini jelaskan untuk pribadi, self itu kan pribadi Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yang kelima ya, masih tentang Kasel. Dalam pembelajaran daring, Pak Doni membuat sesi refleksi mingguan, ya, refleksi mingguan, di mana siswa menuliskan emosi mereka selama belajar dan tantangan yang dihadapi ya, menuliskan emosi dan juga tantangan. Strategi ini bertujuan mengembangkan apa ya? Ini yang ditanyakan ya, mengembangkan apa? Apakah yang A relationship skill, atau B self awareness, atau C decision making, atau D social awareness, E manajemen kelas. Oke, dari 5 opsi ini kita cek jawabannya Bapak Ibu adalah yang B ya, self awareness. Kita lihat pembahasannya supaya lebih jelas. Nah, refleksi diri Bapak Ibu di sini ya, ini refleksi ini. Ini membantu siswa mengenali dan juga memahami perasaan ya, perasaan serta pikiran mereka sendiri. Oke, perasaan dan pikiran mereka sendiri. Nah, ini merupakan inti dari ini ya, self awareness. Awareness ya, mengenali dan memahami perasaan serta pikiran sendiri. Ini kaitannya dengan ini konsep ini Bapak Ibu ya, self awareness. Self itu kan diri sendiri. Nah, sementara untuk opsi lain, ini memang penting dalam PSE, pembelajaran sosial emosional, tetapi tidak fokus pada pengenalan diri yang menjadi tujuan utama kegiatan ini ya. Oke, baik. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal ke-6 Bapak Ibu, ini berganti topik ya. Ini kaitannya dengan peran guru sebagai teladan ya. Ini kaitannya nih. Nah, untuk soalnya kita lihat di sini. Bu Intan dikenal siswa sebagai guru yang konsisten datang tepat waktu, kemudian bersikap ramah, dan juga menyelesaikan konflik dengan sabar. Nah, tindakan ini mencerminkan peran guru sebagai apa nih kira-kira ya Bapak Ibu? Sebagai apa nih peran guru? Apakah yang A, penilai yang adil, motivator pembelajaran, teladan nilai sosial emosional, atau D, penyampai materi, atau E, mediator antar siswa? Nah, kita cek jawabannya adalah yang C ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Bu Intan ini mencerminkan peran guru sebagai ini Bapak Ibu ya, teladan nilai sosial emosional ya, sebagai teladan. Kita lihat pembahasannya. Nah, keteladanan dalam sikap dan juga emosi ya, seperti yang dicontohkan oleh Ibu Intan tadi di soal, adalah bagian penting peran guru dalam PSE Bapak Ibu ya. Peran guru dalam PSE atau pembelajaran sosial emosional gitu ya. Ini adalah bagian penting dari PSE ini, sikap dan emosi. Nah, sementara untuk opsi C ini paling tepat ya, ini seperti yang sudah ditandai di sini. Ini opsi yang paling tepat sesuai dengan penjelasannya di sini. Nah, sementara untuk opsi B dan E ini memang relevan namun tidak fokus pada dimensi keteladanan ya, tidak fokus ke sini. Sementara untuk opsi A dan D ini lebih ke fungsi teknis guru Bapak Ibu ya. A dan juga D ya, penyampai materi, penilai yang adil. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7 ya, tentang peran guru sebagai teladan. Saat melakukan kesalahan saat menulis di papan tulis, Pak Dito langsung mengakui dan memperbaikinya di depan kelas ya. Siswa pun menjadi lebih terbuka. Oke, lebih terbuka terhadap kesalahan mereka sendiri maksudnya ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang ditunjukkan dari cerita ini ya, soal 7 ini Bapak Ibu. Apakah yang A, guru mampu memberi contoh keterbukaan dan tanggung jawab, atau B, guru mendorong kompetisi sehat, atau C, guru memfasilitasi aktivitas motorik, D, guru fokus pada prestasi akademik, atau E, guru bertindak sebagai pembina ekstrakurikuler. Oke, kita langsung cek jawabannya. Oke, jawaban yang tepat atau yang sesuai adalah yang A Bapak Ibu ya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Dito ini, yang ketika melakukan kesalahan ya saat menulis papan tulis, ini langsung mengakui dan juga memperbaikinya. Jadi ini aktivitas yang dilakukan oleh Pak Dito ini menunjukkan bahwa guru mampu memberi contoh keterbukaan dan tanggung jawab ini ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, keteladanan Pak Dito ini, Bapak Ibu, membentuk budaya keterbukaan ya, dan juga akuntabilitas. Keterbukaan dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab. Jadi opsi A ini mencerminkan nilai PSE. Nah, ini ya, budaya terbuka ya, budaya terbuka dan juga tanggung jawab atau akuntabilitas ini cerminan dari nilai pembelajaran sosial emosional. Nah, sementara untuk opsi lainnya ini tidak sesuai dengan konteks peran sosial emosional guru yang menjadi sorotan.
Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-8. Kaitannya dengan topik peran guru sebagai teladan. Pak Farid sering memulai hari dengan menyapa siswa satu persatu dan menanyakan kabar mereka. Sikap ini memperkuat peran guru sebagai apa nih ya? Jadi menyapa siswa satu persatu, kemudian menanyakan kabar. Apakah A, pengontrol disiplin, B, sumber motivasi akademik, C, teladan dan pembina hubungan positif, D, evaluator hasil belajar, atau E, pelatih lomba. Kita cek jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu ya, teladan dan pembina hubungan positif. Kita lihat pembahasannya. Nah, perhatian dan pendekatan personal. Jadi yang dilakukan oleh Pak Farid ini adalah bentuk perhatian dan juga pendekatan secara personal gitu ya. Ini adalah bentuk keteladanan Bapak Ibu ya. Bentuk keteladanan dalam membangun relasi positif ya. Keteladanan kemudian relasi. Relasi itu di sini hubungan ya. Nah, bagian dari pembelajaran sosial emosional gitu ya. Jadi keteladanan dalam membangun relasi positif ini merupakan bagian dari pembelajaran sosial emosional Bapak ya. Ini adalah judul besar topik modul ya, modul kedua. Nah, sementara opsi lain ini lebih ke fungsi teknis atau luar kelas gitu ya. Jadi ini yang paling pas gitu ya. Jadi kata kuncinya sebetulnya di sini Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan keteladanan, teladan gitu ya. Sesuai dengan topiknya gitu kira-kira. Baik, kita lanjut ke soal 9. Masih tentang peran guru sebagai teladan. Bu Rika menghindari menunjukkan emosi negatif secara terbuka ya. Oke, menghindari menunjukkan ini emosi negatif. Dan saat sedang kesal, ia menenangkan diri sebelum berbicara ke siswa. Tindakan ini mencerminkan penguasaan pada aspek apa nih ya yang dilakukan oleh Bu Rika ini. Apakah A, manajemen diri atau ketegasan, B, yang C, penilaian formatif, D, kedisiplinan siswa, atau evaluasi reflektif. Nah, beberapa ini sangat tidak relevan sebetulnya Bapak Ibu ya, kayak opsi ini nih, penilaian, evaluasi. Kalau ini kan tidak ada kaitannya dengan yang dilakukan oleh Bu Rika gitu ya. Tapi kita cek saja di sini jawabannya adalah yang A. Jadi manajemen diri Bapak Ibu ya, manajemen diri. Nah, kita lihat pembahasannya. Mengelola emosi pribadi yang dilakukan oleh Bu Rika ini adalah bagian dari self management Bapak Ibu ya. Nah, self management itu adalah ini manajemen diri ya. Self itu kan diri, ini manajemennya itu adalah ya manajemen ya, manajemen diri. Nah, ini menjadi contoh konkret bagi siswa ya. Nah, sementara untuk opsi yang lain, untuk B dan D ini mungkin muncul sekilas namun tidak menyentuh inti manajemen emosi ya. Tidak menyentuh. Opsi C dan E ini tidak relevan ya. Nah, ini seperti yang sudah ditandai nih, C dan E ini tidak relevan. Baik, kita lanjut ke soal 10. Ke-10 masih tentang peran guru sebagai teladan. Pak Yanto konsisten menunjukkan sikap adil dalam menilai siswa. Tidak membedakan perlakuan ya, dan juga tetap tenang saat ada siswa membuat kesalahan. Siswa menjadi lebih terbuka dan saling menghargai. Oke. Hal ini menunjukkan bahwa peran keteladanan guru apa nih ya? Ini mesti ada lanjutannya. Apakah A, meningkatkan aspek spiritual siswa, B, menumbuhkan kepatuhan melalui ketakutan, C, menguatkan nilai-nilai sosial secara nyata, D, menjamin keberhasilan akademik, atau E, mencegah konflik antar siswa sepenuhnya. Baik, jawabannya kita cek di sini adalah yang C, Bapak Ibu ya. Ini nih, menguatkan. Jadi yang dilakukan oleh Pak Yanto ini menunjukkan bahwa peran keteladanan guru menguatkan nilai-nilai sosial secara nyata. Kita lihat pembahasannya. Keteladanan Pak Yanto ini Bapak Ibu yang digambarkan di soal 10 ini membentuk perilaku sosial ya, membentuk perilaku sosial siswa secara nyata. Nah, nilai-nilai seperti keadilan ya, kemudian kesabaran dan kesabaran ditunjukkan. Jadi bukan hanya diajarkan. Nah, ini ya. Jadi ini nilai-nilai sosial, keadilan dan juga kesabaran. Nah, sementara untuk opsi A dan D ini tidak langsung tampak dalam konteks ya. Sementara opsi B keliru karena guru tidak menakuti. Ini ya, melalui ketakutan katanya kan. Ini enggak sesuai. Untuk opsi E ideal sebetulnya mencegah konflik sepenuhnya namun tidak realistis sepenuhnya ya. Jadi yang pas jawabannya adalah yang C, yaitu menguatkan nilai-nilai sosial secara nyata ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal 11. Nah, di soal 11 ini kita sudah berganti topik nih ya. Ini topik ketiga, yaitu experiential learning. Ya, kita lihat soalnya. Bu Reni mengajak siswa melakukan eksperimen membuat pupuk kompos di sekolah. Setelah praktik, siswa merefleksi manfaat kegiatan tersebut bagi lingkungan. Nah, strategi ini atau strategi yang dilakukan oleh Bu Reni ini mencerminkan tahap apa, Bapak Ibu ya? Apakah yang A, observasi reflektif, atau B, pengalaman konkret, yang C, generalisasi konsep, atau D, uji coba teori, E, simulasi berulang. Kita langsung cek jawabannya adalah observasi reflektif ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita lihat di sini.
Refleksi atas pengalaman nyata, Bapak Ibu ya, refleksi atas pengalaman nyata yang ada pada konteks soal ini, soal 11 ini, adalah bagian penting dalam observasi reflektif ya, dalam experiential learning gitu. Ini Bapak Ibu ya. Sementara untuk opsi yang lain, untuk B ini adalah tahapan sebelumnya ya, pengalaman konkret. Ini tahapan sebelumnya. Kemudian C sampai E ya, C, D, E ini tidak sesuai dengan tahapan kegiatan dalam soal gitu ya. Jadi ini jawaban yang sesuainya, yaitu observasi reflektif. Ini strategi yang dilakukan oleh Bu Reni ya. Seperti yang ada pada konteks soal ke-11 ini. Baik, kita lanjut ke soal 12 ya, masih tentang topik ketiga, experiential learning. Dalam pembelajaran tematik lingkungan, Bu Lala memulai dari kegiatan nyata. Nah, ya, kegiatan nyata. Membersihkan halaman, kemudian mendiskusikannya, lalu membuat rencana kebersihan kelas. Nah, model pembelajaran ini berbasis pada pendekatan apa, Bapak Ibu ya? Apakah yang A, problem based learning, PBL, atau B, experiential learning, atau C, discovery learning, D, cooperative learning, atau E, inquiry learning. Oke, jawaban yang tepatnya adalah yang B, Bapak Ibu ya, experiential learning. Nah, kita lihat nih pembahasannya. Nah, kegiatan diawali dengan pengalaman langsung, kemudian refleksi, dan juga perencanaan lanjutan. Nah, ini yang nampak pada soal ini Bapak Ibu ya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lala. Jadi mengawalinya dengan kegiatan nyata, nah ini atau pengalaman langsung, nah ini ya. Lalu membersihkan halaman, kemudian mendiskusikannya. Ini refleksi berarti kan? Refleksi dan perencanaan lanjutan. Ini menggambarkan alur dari ini Bapak Ibu nih, experiential learning. Jadi alur pembelajaran experiential learning itu, experience ini kan pengalaman ya, pengalaman nyata gitu. Jadi diawali dari kegiatan yang nyata dulu, kemudian refleksi begitu, lalu tahap terakhirnya adalah membuat rencana lanjutan gitu ya, atau tindak lanjut. Nah, itu soal 12. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal 13, masih tentang experiential learning. Pak Taufik menyusun siklus pembelajaran. Siswa diajak simulasi pemungutan suara, ya simulasi dulu, kemudian mendiskusikan hasilnya, lalu menarik makna demokrasi. Selanjutnya menerapkannya dalam aturan kelas. Jadi ada 4 tahapan di sini Bapak Ibu ya, dalam siklus pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Taufik. Nah, urutan tersebut mencerminkan apa nih ya? Apakah A, inquiry spiral, atau B, kolaborasi experiential learning cycle, atau C, model ADI, D, strategi kooperatif, atau E, alur refleksi moral. Nah, dari siklus yang ada pada soal 13 ini, kita cek jawabannya Bapak Ibu ya. Adalah yang B, yang ini nih Bapak Ibu ya. Kolaborasi atau experiential learning cycle. Kita lihat pembahasannya di sini. Nah, ini urutan yang ada pada soal Bapak Ibu ya. Simulasi, kemudian refleksi, pemaknaan, dan aplikasi. Ini adalah 4 tahapan dalam siklus kolab ini Bapak Ibu ya. Dalam siklus ini. Ini 4 tahapannya. Ini mesti Bapak Ibu ingat ya. Ini 4 tahapan pada siklus kolab ini. Nah, sementara untuk opsi A sampai E, ini mungkin bersinggungan ya. Tetapi tidak menggambarkan keseluruhan siklus kolab dengan tepat gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 14, masih tentang experiential learning. Setelah siswa melakukan role play tentang peduli teman baru ya, role play tentang peduli teman baru, Bu Eka meminta mereka menuliskan pelajaran yang mereka ambil ya, dan bagaimana mengaplikasikannya. Nah, tahapan yang dilakukan adalah apakah A, pengalaman konkret, B, observasi dan konseptualisasi, C, refleksi dan penerapan, perencanaan dan uji coba, atau E, penguatan konsep. Opsi yang benarnya adalah yang C ya, refleksi dan penerapan. Kita lihat penjelasannya. Kegiatan siswa menulis pelajaran yang dipetik ya, kemudian dan cara menerapkannya ini mencerminkan tahapan ini ya Bapak Ibu, refleksi dan juga penerapan. Jadi ini tadi setelah melakukan ini role play Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu atau peserta didik itu diminta untuk menuliskan pelajaran yang mereka dapatkan gitu ya, dan juga bagaimana mengaplikasikan. Jadi ada 2 hal di sini, menuliskan pelajarannya, ini adalah refleksi ya, ini adalah refleksi. Kemudian mengaplikasikan berarti di sini penerapan. Nah, ini ada pada opsi C ya, refleksi dan penerapan. Nah, ini merupakan bagian akhir dari experiential learning ya, refleksi dan penerapan. Nah, untuk opsi lain ini tidak sesuai dengan tahapan tersebut. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-15 tentang experiential learning. Bu Ika membuat kegiatan belajar matematika melalui permainan pasar tradisional ya, melalui permainan pasar.
Siswa berperan sebagai penjual dan pembeli, oke, sambil menghitung uang kembalian. Pendekatan ini, nah apa nih ya? Apakah A menumbuhkan logika edukatif, atau B membentuk kebiasaan disiplin, C menghadirkan makna belajar melalui pengalaman nyata, D menghindari kejenuhan dengan hiburan, E melatih fokus siswa dalam kompetisi. Maka jawabannya, Bapak Ibu kita cek adalah yang C ya, yang C nih. Jadi yang digambarkan pada soal ini, yang dilakukan oleh Bu Ika ini adalah pendekatan ini menghadirkan makna ya, makna belajar melalui pengalaman nyata gitu ya. Karena di sini ada permainan pasar tradisional. Jadi mereka langsung mempraktekannya gitu ya. Kita lihat pembahasannya supaya lebih jelas ini. Nah, menghadirkan konteks nyata seperti simulasi pasar yang ada di sini Bapak Ibu ya. Ini permainan pasar tradisional adalah bagian dari experiential learning ya, pengalaman nyata. Oke, pengalaman nyata. Karena apa? Karena siswa belajar langsung ya dari pengalaman bermakna tersebut. Oke, ya, jadi ini menghadirkan makna belajar melalui pengalaman nyata. Nah, sementara untuk opsi yang lain A, B, D, dan E ini bisa terjadi tapi bukan tujuan utama kegiatan dalam soal ini begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal 16. Nah, untuk di soal 16 ini kita masuk ke topik 4 Bapak Ibu ya, yaitu school well-being. Kita lihat soalnya. Sekolah bakti memiliki kebijakan pagi ceria, di mana siswa dan guru menyanyikan lagu dan berbagi cerita sebelum mulai belajar. Oke. Kegiatan ini bertujuan untuk apa nih ya? Bertujuan untuk apa? Apakah A menambah waktu belajar? Ya. B meningkatkan daya ingat siswa. C membangun iklim sekolah yang positif. D menghindari rasa ngantuk siswa. Atau E membentuk budaya kompetitif. Kita cek jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang ada pada soal 16 ini ya, ada kebijakan pagi ceria. Pertama, siswa dan guru ini menyanyikan lagu, berbagi cerita sebelum mulai belajar ya. Jadi ini bertujuan untuk ini ya, membangun iklim sekolah yang positif. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, kegiatan yang digambarkan di soal 16 ini Bapak Ibu, ini menciptakan suasana yang hangat ya, atau iklim gitu ya, dan juga menyenangkan. Nah, suasana yang hangat dan menyenangkan ini adalah bagian dari ini ya, prinsip school well-being ini. Nah, sementara opsi lain ini tidak salah arah sebetulnya, tetapi bukan tujuan utama dari kegiatan ini ya. Jadi lebih kepada iklim sekolah yang positif ya, sesuai dengan prinsip ini Bapak Ibu nih. Ya, school well-being. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17 ya. Masih tentang school well-being. Pak Yoga menyadari ada beberapa siswa yang tampak murung. Ia mengajak mereka berbicara dan juga menenangkan tanpa menyalahkan. Nah, sikap Pak Yoga ini mencerminkan apa nih ya? Sikap Pak Yoga. Apakah A, guru sebagai pemberi tugas, guru sebagai pelatih emosional, guru sebagai pemimpin formal, guru sebagai evaluator, ataukah guru sebagai pengatur teknis? Ya, ini peran-peran guru Bapak Ibu ya. Nah, cuma yang paling pas sesuai dengan yang digambarkan pada soal 17 ini adalah yang B ya. Jadi ini nih. Jadi yang sikap Pak Yoga ini di sini yaitu ketika melihat siswa yang murung, jadi mereka diajak untuk berbicara dan juga menenangkan. Jadi tidak menyalahkan. Jadi ini adalah cerminan dari guru sebagai pelatih emosional gitu ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, peran guru dalam menciptakan well-being ini Bapak Ibu adalah hadir secara emosional ya. Oke, di sini ada emosional nih. Dan membantu siswa merasa aman juga. Nah, ini menunjukkan bahwa guru peduli dan hadir untuk mendukung kondisi psikologi siswa. Jadi ini yang paling pas Bapak Ibu ya. Beda dengan opsi A ini sebagai pemberi tugas, ini kan nggak ada kaitan. Sebagai pemimpin juga ini kurang pas juga, termasuk sebagai evaluator, evaluasi ya, dan pengatur teknis. Jadi yang pas adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18 tentang school well-being. Nah, Bu Rika membuat sudut ekspresi di kelas ya, sudut ekspresi di kelas. Tempat siswa bisa menggambar atau menulis perasaan mereka secara bebas. Oke. Tujuan pendekatan ini untuk apa nih Bapak Ibu ya? Apakah A melatih keterampilan menggambar, B membantu siswa mengenali dan mengekspresikan emosi, C mengurangi waktu kosong, D memberi tugas tambahan, atau E menilai kreativitas siswa? Nah, jawaban yang pas ya, kaitannya dengan prinsip school well-being Bapak Ibu ya. Sekali lagi tetap acuannya ke situ. Adalah yang B. Nah, ini pendekatan ini tujuannya untuk ini ya, membantu siswa mengenali dan juga mengekspresikan emosi. Jadi bukan hanya sekedar untuk melatih keterampilan Bapak Ibu, tapi lebih kepada bagaimana sih mengenali dan mengekspresikan emosi ya. Lagi-lagi ini tentu harus dikaitkan dengan prinsip ini Bapak Ibu ya, school well-being-nya. Kita lihat pembahasannya. Nah, sudut ekspresi ini ya, ini Bapak Ibu adalah strategi ya, ataupun cara ataupun teknik untuk mendukung kesejahteraan emosional siswa. Ini memperkuat lingkungan yang mendukung perasaan aman dan juga penerimaan ya.
Sementara opsi A dan E ini tidak salah namun bukan tujuan utama. Begitupun opsi yang lain ya. Jadi yang pasnya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19 tentang school well-being juga. Di SD Pelita, guru dan siswa menyepakati aturan bersama ya yang ditulis dan dipajang di kelas. Nah, aturan ini mencerminkan apa nih? Kaitannya dengan ini Bapak Ibu ya, apa namanya? Prinsip school well-being. Apakah A disiplin ketat oleh guru, B iklim belajar berbasis partisipasi, C program reward dan punishment, D evaluasi kognitif, atau E strategi akuntabilitas. Jawaban yang tepat, yang pasnya adalah yang B ya, iklim Bapak Ibu ya, iklim belajar berbasis partisipasi. Nah, ini kan ada aturan bersama yang dibuat dan disepakati bersama, kemudian dipajang di kelas. Jadi ini cerminan dari ini, iklim belajar Bapak Ibu ya, iklim belajar berbasis partisipasi. Kita lihat pembahasannya. Nah, aturan yang disusun bersama ya, seperti yang ada di soal ini Bapak Ibu, yang dicontohkan di soal, menciptakan rasa memiliki ya, dan juga tanggung jawab, akuntabilitas. Tapi bukan yang ini ya, walaupun di sini ada tanggung jawabnya. Nah, ini mendorong kesejahteraan ya, mendorong kesejahteraan dan rasa aman di kelas. Ini adalah bagian dari school well-being Bapak Ibu ya. Bagian dari school well-being gitu ya. Jadi ini yang B. Kaitannya dengan iklim belajar berbasis partisipasi. Karena sekali lagi, kenapa yang B? Karena di samping kaitannya dengan school being ini adalah iklimnya ini, ya Bapak Ibu, iklim belajarnya. Kemudian ada partisipasi sesuai dengan aturan yang dibuat secara bersama-sama gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal terakhir Bapak Ibu ya, soal ke-20 tentang school well-being. Sekolah harapan memiliki taman hijau ya, kemudian tempat duduk yang nyaman, serta program literasi pagi yang tidak memaksa. Fasilitas ini mendukung school well-being karena apa nih Bapak Ibu ya? Apakah A, kita lihat opsinya, mendorong persaingan akademik, menyediakan media pembelajaran digital, menyediakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan siswa, memperpanjang jam belajar, atau menambah nilai akreditasi ya. Kita cek jawabannya adalah yang C Bapak Ibu, yaitu menyediakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan siswa ya. Kita lihat pembahasannya di sini. Nah, lingkungan fisik Bapak Ibu ya, lingkungan fisik mana tadi? Ini ya, memiliki taman hijau nih ya. Ini kan lingkungan fisik nih. Yang nyaman ya, seperti yang digambarkan di soal ini. Dan juga program yang fleksibel ya, program literasi pagi yang tidak memaksa. Tidak memaksa itu berarti kan fleksibel di sini. Merupakan indikator utama dari prinsip ini, school well-being Bapak Ibu ya. Jadi ini mendukung perasaan bahagia, kemudian rileks, dan juga aman di sekolah. Makanya di sini yang dipilih di sini opsinya adalah menyediakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan siswa. Nah, kesejahteraan ini di dalamnya ada bahagia Bapak Ibu ya, kemudian juga rileks dan juga aman ya di sekolah gitu ya. Baik, Bapak Ibu, itu 20 pembahasan soal kaitannya dengan modul kedua ya, yaitu pembelajaran sosial emosional. Jika ada hal-hal yang mesti didiskusikan Bapak Ibu, atau ada saran, masukan, ada koreksi juga, silakan untuk dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak video ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan Bapak Ibu untuk di-share juga kayak ke Bapak Ibu para peserta PPG yang lain yang juga sama-sama sedang berjuang ya untuk bisa lulus PPG di tahun 2025 ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak ya. Semoga pembahasan soal-soal pada video kali ini bermanfaat ya untuk Bapak Ibu dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi PPG ya, yang nanti akan dilaksanakan di sekitaran bulan Juli ini ya Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.